Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati Aser. Saya di sini ingin membawakan tokoh tentang Muhammad Ali Pasha. Pertama, riwayat hidup Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan 1765 di Kawali, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Muhammad Ali Pasha mempunyai ayah bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki, kelahiran Yunani. Pemikiran Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir atas saran para penasihatnya. Ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai pemulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir, dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era Daulah Utsmani dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir. Sekian dari saya, Mati Aser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tokoh pembaruan yang saya akan jelaskan yaitu Jamaluddin Al-Afghan. Jamaluddin Al-Afghan tinggal di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838. Lalu, apa sih ide pembaharuannya? Ide pemikiran yang diberikan oleh Jamaluddin Al-Afghan antara lain yaitu yang pertama, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan diterapkan lebih baik bahasa Arab dan Arab. Lalu yang kedua, kemunduran umat Islam. Di antaranya yaitu karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran Islam yang salah. Lalu yang ketiga, kemunduran umat Islam yang lain, diantaranya yaitu karena adanya pemerintahan yang absolut dari raja-raja Islam yang memeras rakyatnya dan ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Lalu yang keempat, sebab lain kemunduran Islam diantaranya yaitu lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Terakhir yaitu dalam upaya membangun ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam, Jamaluddin Al-Afghani sangat menganjurkan agar umat Islam berjuang dengan sekeras-kerasnya untuk menguasai ilmu teknologi, ilmu pengetahuan seperti yang telah dicapai oleh negara-negara barat. Selanjutnya ada Rashid Ridho, lahir pada tanggal 23 September 1865 di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah, Lebanon. Jadi pemikirannya yang pertama, umat muslim harus menguasai sains dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Yang ketiga, akal yang sehat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah umum. Yang keempat, umat muslim yang ingin maju harus menguasai sains dan teknologi. Yang kelima, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui hukum alam yang ditetapkan Allah. Nah, selanjutnya ada Muhammad Abduh, lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat, Nasr, dekat Sungai Nil, Mesir. Ide pemikirannya: satu, kemunduran umat Islam karena ditimpa keju muda dan kebekuan pikiran serta fanatisme kelompok dan mazhab. Nah, dua, Muhammad Abduh menyerupakan agar umat Islam kembali ke lada Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus saleh. Tiga, Islam adalah ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah tidak perlu ijtihad, sedangkan muamalah perlu ijtihad sesuai perubahan keadaan. Empat, ilmu pengetahuan modern berdasarkan sunatullah, hukum alam karenanya tidak bertentangan dengan Islam. 5. Perombakan sistem pendidikan. Hai teman-temanku yang beriman, Muhammad Iqbal, seorang tokoh pembaharuan dalam Islam. Beliau
lahir pada tanggal 9 November 1877. Beliau lahir di kota Sialkot, di bagian Punjab, negara India. Beliau seorang tokoh pembaruan, memiliki ide-ide, diantaranya yang pertama, ijtihad. Ia memiliki kedudukan penting dalam pembaruan Islam, dan pintu ijtihad tidak tertutup. Lalu yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Dan yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap juhud, yang membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi bangsa Barat. Terima kasih.